bikin amal mun jadi DPD jeung besar mama sadieu mun ngajakan batur teh urang melatih ulah yuk urang ngagulukeun wakaf ayo tiluan lagi sampeana lima rumah jadi pimpinan pemberi wakaf dalam arti pemimpin ngajak batur sadieu urang yuk urang dan itu melatih teringat sama Ustaz Aceh tadi kan kita sering berbareng berduaan dengan bermobil sama selama anak di beribu daerah ada yang membelek tapi mantulah hari nolak yang ulah sudah minta nolak mah ulah tak pernah namun belah dia orang narima berarti itu mempinah rada merek ulah jadi usaha posisi hayat jadi waduh bagian di merek tapi diajar membelah dia narima ulah itu keluarga sebab itu dituntut kesolehan kemuliaan Ustaz Aceh itu salah satu dia keberkahan hidupnya karena banyak padahal jelas gajinya ini lama dia nerima akhlak itu dan itulah fungsi pemimpin ada kadang nerima kadang berbagi dan yang sulitnya pimpinan jamaah adalah dua hal yang harus digarisbawahi. Satu harus mencari, kedua harus berbagi. Tapi pada pimpinan jamaah yang nggak bagi kata skill kumaha itu ada kelembagaan saya kan mikir satu mencari, kedua harus berbagi. Hari jadi pimpinan formal mah tinggal berbagi. Dan sebelum mencari ke saya dana khusus bang sama saya anggaran mereka mana tegas sebagai ongkos yang dikatakan wayangnya masih ada pimpinan dari sahabat yang dikatakan oleh Rogi Balas Pahani bahwa sahabat itu tarkul sakwa min alamin balat ila ghairil disebut sabar adalah meninggalkan keluh kesah dari beban yang menimpa dirinya kepada selain Allah. Jadi orang yang sabar itu meninggalkan keluh kesah kepada makhluk. Tapi orang yang sabar mah keluh kesahnya kepada Allah. Jadi anu sabar itu sok keluh kesah itu bukan duit. Mau diajak ngomong itu bukan duit. Orang bukan duit teman bersama. Jadi orang yang sabar yang sanggup meninggalkan keluh kesah kepada makhluk. Tapi orang yang sabar adalah berkeluh kesah kepada Allah. Nah, jadi bulan dari anak dari Allah bisa ujian di Omani utama sari donas bisa kita waqalallahu dan siapa yang menjadi pemimpin mencari keridhaan Allah disertai dengan ketidaksukaan sebagian orang ini Kapallahu munakanas Allah akan membantu akan memberikan pertolongan kepada manusia yang lain karena Allah melindungi dan wa man tamasa bidonas bisautillah siapa yang mencari popularitas mencari ingin disanjung oleh umat oleh jamaah waqallahu munakanas kebencian Allah kepada orang lain. Jadi kesimpulannya tadi siksa anu kurang ieu soal teknik di ayat anu Allah insya Allah bakal kamu penjabatan biasa. Tapi kalau mungkin kurang mungkin ayat kamu Allah dan berat yang ayat kamu insya Allah bakal kamu dijamakan. Tapi sama usulnya saja manu beramal dengan pemimpin ayat
itu benar yang pakai jelema wah kalau Allah akan mewakilkan kebencian Allah kepada orang lain. Kenapa yang kedua? Karena dia beramalnya tidak kepada Allah, tapi karena manusia. Maka manusia pun terhadap yang ria ikut tidak suka. Jangankan yang ikhlas, yang tidak ikhlas saja tidak senang pada yang tidak ikhlas. Yang ria saja tidak suka terhadap yang ria. Tapi kalau yang beriman, siapa yang mencari kehidupan Allah orang lain yang tidak suka, maka Allah akan membagikan kecintaannya kepada orang lain. Insya Allah para ketua, para pimpinan, Allah akan dalam kehidupan yang ada ini mengulangi salam baik kepada Allah. Maka insya Allah Allah pun akan membantu orang-orang akan suka kepada kita. Ulang aja tak pakai kalau insya Allah kepake. Dengan itu pada para pimpinan dijadikan tugas tambahan ulang itu saja sebagai anggota. Sebagai anggota yang diberi tugas tambahan jadi tugas pokok nama sebagai mengabdi kepada Allah dalam ketua bukan kehormatan tapi amanah. Jadi kedua itu bukan kehormatan tapi amanah yang akan dijawab di dunia. Minimal masih ada RPJ. Di akhirat kita LPJ juga oleh Tuhan dan paling tidak kalau kita melaksanakan amanah dengan baik. Bahasa Ustaz Usman ketik guruna Ustaz Abdul Rahman menurut dibagi tugas semua kali buat tentu bisa namun tadi pegawai tapi pegawai heula namun si pegawai ternyata mampu kalau kayak ambulans kita dicoba saya kembang ke jamaah teh bukan angka dia geus kumaha di berbagai tarakan tapi nu jadi anggota teh teu namahan yang anda begitu tapi sudah ikhtiar melakukan kalaupun akan mengampuni. Tetapi kalau kita sudah menyatakan tidak mampu tapi belum dicoba itu pun Allah tidak memberikan ampunan karena itu menggambarkan kemalasan untuk melakukan. Jadi menurut kesih orang dari sebuah amanah atau dicoba uji dengan sakit hati maka orang bawa Tuhan menilaikan sangat benar sudah sakit bahasa usaha dolaman sudah dipikir mohon bosan adapun kekuatan lain yang kurang dan menjadi dosa disebut itu bisa jadi itu saya kutip beberapa prinsip bahwa seorang pemimpin dan yang terakhir keempat diyakinkan bahwa ketika kita menolong urusan umat itu sebenarnya sedang menolong urusan diri sendiri. Ketika kita mengurus keluarga orang lain, hakikatnya sedang mengurus keluarga kita. Wallahu fi awnil abdi. Jangan menunggu istri kita, anak kita menjadi baik sehingga kita menunda dakwah dan pendidikan kepada orang. Maka kita membagikan balik, udang paralek dan antara dengan aktivitasnya jangan menunggu. Tapi lakukan ketika kita melakukan tugas ilahiyah maka secara tidak langsung Allah membantu keluarga kita, istri kita. Malah ada lebih dari pimpinan jamiah non material, ada pimpinan jamiah bukan transaksional, tapi sebagai sosial. Ketika kita pulang dari jamiah, pamajikan karena yakin menangkap dan itu adalah rezeki terbesar.
Enggak, nggak usah dulu bangun yang sabar. Tapi ketika bulan alhamdulillah salah kiai balik deui. Itu yang paling dihitung. Coba kan usaha, ya, kalau baru dicarekan, jangan naik usaha itu kesulitan. Dan usaha, tapi melakukan pengabdian ketika kita membantu persoalan orang, sesungguhnya Allah membantu keluarga. Jika nama bapak majikan dengan anak teh, adik, bapak teh usaha, pimpinan, jaga, bisa we ku malaikat lewat indungna atau bapak majikan. Tinggal budak salah satu anak. Jadi, oh iya dokter ganti mah, rombong budak. Tapi si budak secara tidak langsung Allah pun akan membantu. Dan yakinkan itu dalam diri bahwa ketika saya juga pernah sama diprotes sama istri, bener ngurus umat, anak pemajikan diantar, pemajikan protes dong dilawan, katanya ada duit terus. Kemarin sudah duit contohnya yang muncul, goreng tangkap pemajikan yang masih untuk kamu itu. Tahu yang siapa pernah mau tutupan mah jika dibuka kamalin. Dan akhirnya mah nanti mengerti. Ya sebenarnya dari yang guru umat dan Allah mengenalkan lagi ibu sudah panggil. Wah anak itu dari saya sekarang bisa menerima. Jadi lima batur. Ngurus diri sorangan memang opsi batur. Ya tapi lebih untuk muda masih lebih perhatian istri masih manja di anak muda menjaga keseimbangan mulai bayar tikajabnya untuk sekali-kali mas seminggu sekali sedikit bawa ke rumah makan ya itu salah satu yang akan cairkan healing, meeting, walking, shopping itu pula apa gitu ya. Jadi ini prinsip-prinsip dan yang terakhir bila kita melakukan tugas ilahiyah maka keberkahan itu kita kumpul sendiri. Sebab barokah mah nasional tapi rasional. Dalam arti ziyadatul khair wal ajri itu berkaitan dengan tugas ilahiyah. Kurang di daerah mungkin ngawuruk tewa lumayan air aja itu sumber keberkahan. Apalagi di cabang-cabang baru Tatar, Tanjung ada bisa jadi sasaran kebenaran. Mengalami Tuhan segala hal itu hakikatnya sedang membuka pintu keberkahan. Jadi hati Pak Ayo, Pak Ayo, sekretaris Pak Ayo, segala kegiatan di PD, semua bidang ditekel ke ketua. Itu menunjukkan adalah sebagai pembuka keberkahan. Artinya keberkahan mah di luar alat nasional. Jadi saya bagus di masjid dan bagus.